Berikutnya adalah yang ketiga, hal yang bisa kita lakukan adalah merasa kita ini menjalankan sholat yang terakhir, ya. Merasa kita menjalankan sholat yang terakhir. Jadi kalau mau sholat, yakinlah, kita yakinkan pada diri kita. Kita meyakinkan, ya, membuat kita yakin bahwa ini adalah sholat yang terakhir. Kita anggap seperti itu. Karena kita juga tidak tahu apa yang terjadi dalam keadaan berdiri saya. Saya bisa menuntaskan sholat saya atau tidak. Itu memang realitanya seperti itu. Kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada diri kita 30 detik kemudian, 1 menit berikutnya, 5 menit berikutnya. Saya bisa mengucapkan Allahu Akbar sampai tuntas enggak? Itu juga harus dipikirkan. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan esok hari. Jangankan esok hari, 30 detik lagi itu kita tidak tahu. 5 menit lagi tidak ada yang tahu. Maka kita meyakinkan pada diri kita, jangan-jangan ini adalah sholat terakhirku. Oleh karena itu akan membangkitkan kita untuk semangat. Orang kalau tahu ini adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan dan itu terakhir, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Sama seperti orang yang gampangannya, orang sudah divonis mau dihukum mati misalnya, dan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dia tahu akan bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Apa yang dilakukan? Saat itu langsung totalitas, merubah penampilan fisiknya, merubah tata bicaranya, diatur semuanya. Kemudian juga menjaga sholatnya, khusyuk dalam setiap sholatnya, tidak mau melewatkan satu waktu pun kecuali untuk beribadah kepada Allah, membaca Quran, zikir. Kalau ada orang melakukan keburukan, dia menjauh. Pasti langsung seperti itu. Nah, dalam sholat juga seperti demikian. Kata Nabi SAW pernah menasihati seseorang datang kepadanya, minta diajari sesuatu oleh Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, idza qumta fi sholatik, kalau kau mau menjalankan ibadah sholat, maka yakinkan, fasalli sholata muwaddi', dan maka lakukanlah sholat seolah-olah kau menjalankan sholat yang terakhir untukmu, sehingga lebih serius dalam melakukannya. Oleh karenanya ulama salaf terdahulu ketika ditanya gimana sholatmu, bagaimana kamu sholat, di antara mereka ada yang mengatakan, saya menganggap, saya menghadirkan seolah-olah Allah ada di hadapanku. Aku merasa di kananku ada surga, di kiriku ada neraka, di belakang ada malaikat maut yang sudah siap mencabutku setelah aku sholat. Itu wujud mereka untuk menghadirkan sholat itu sampai seperti itu. Bagaimana tidak kalau seseorang tahu di belakang sudah ada malaikat maut, kemudian sudah kasih teken, kamu sholatnya cuma 1 kali aja ya, tinggal ini saja kesempatanmu, maka apa yang kita lakukan? Serius, kita akan fokus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kanan surga, kiri neraka, pilih yang mana? Pasti ada yang terasa adalah rasa gemetar, rasa takut. Menghadirkan keseriusan itu sangat terlihat, ya. Maka itu yang dilakukan. Tapi tidak boleh kita mengajak orang untuk mengucapkan ini ketika mendirikan ibadah sholat berjamaah. Misalnya imam hanya mengatakan apa? Luruskan barisannya, sawu sufufakum. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata ketika jadi imam, istawu, ya. Aqimus sufuf wa hazu bainal manakib wasuddul khalal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqimus sufuf, luruskan safnya, hazu bainal manakib, ya, letakkan ini antara dua kaki itu, ya, wasuddul khalal, dan jangan kasih celah, ya, jangan kasih celah untuk syaitan di situ. Tapi bahasan kita adalah Nabi SAW mengatakan wa aqimus sufuf, atau intinya perintahnya adalah luruskan barisan, luruskan shaf. Ya. Man wasala shaffan wasalahullah, kata Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meluruskan shaf, menyambung shaf tidak terputus, maka Allah akan menyambungkan dia. Artinya Allah akan memberikan banyak keutamaan untuk dirinya, mendapatkan keutamaan sholatnya, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dan sebagainya.
Tapi bahasan kita di sini adalah kalau orang imam kemudian berkata sallu sholata muwaddi', maka itu tidak diperkenankan. Karena ini hanya saran Nabi kepada orang lain, bukan di waktu sholat. Maka kita tidak perlu melakukan itu karena Nabi tidak pernah mengingatkan jamaahnya untuk lakukan sholat seperti kalian sholat yang terakhir. Tidak pernah ya. Cukup mengatakan luruskan safnya, rapatkan barisan, hanya itu saja. Sawwu sufufakum boleh, atau aqimus sufuf, istaqimu boleh, hanya itu. Tidak usah mengatakan shollu sholatal muwaddi', sholatlah kalian seperti sholat yang terakhir misalnya. Itu tidak perlu dilakukan seperti itu. Namun kita yang sudah belajar ya, maka tentu kita menghadirkan setiap mau sholat, kita menghadirkan perasaan seperti itu, seakan-akan ini adalah sholat terakhir dalam hidup kita ini. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.